Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Al-Azhar dengan NIM 200211211. Prodi Pendidikan Fisika di Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih model pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Saya memilih model latihan atau training model. Pertama, era revolusi industri 4.0. Era revolusi tersebut ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memunculkan inovasi baru yang berpengaruh pada beberapa sektor, seperti ekonomi, budaya, dan sosial. Peran manusia perlahan-lahan tergeser oleh adanya teknologi, sehingga mengubah cara kerja, kemudian bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain itu berubah. Kemudian hal tersebut menyebabkan generasi selanjutnya perlu mengembangkan diri untuk bisa bertahan dalam menghadapi era revolusi industri. Di pendidikan, garda terdepan pendidikan adalah guru. Namun di era revolusi industri, peran guru bergeser dengan hadirnya Google Assistant. Diperlukan strategi pembelajaran yang menarik sehingga guru memiliki peranan sebagaimana mestinya. Adapun 6 strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di era revolusi industri 4.0 yaitu tujuannya untuk yang pertama membantu siswa dalam belajar. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi. Ketiga, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang keempat ini adalah melek teknologi. Kemudian yang kelima menjadi guru yang efektif. Saya di sini dalam era revolusi industri 4.0 saya memilih model pembelajaran model latihan atau training model. Menurut saya model tersebut menarik. Model latihan atau training model digunakan untuk merancang demonstrasi, praktek, dan umpan balik. Ada 4 aliran yang mendasari pemikiran model ini, yaitu yang pertama psikologi training atau training psikologi, kemudian yang kedua psikologi sibernetik atau sibernetik psikologi, kemudian analisis sistem atau sistem analisis, dan yang keempat yaitu psikologi perilaku atau behavior psikologi. Semua aliran ini berpendapat bahwa orang yang dapat dideskripsikan berdasarkan perilakunya yang muncul. Setiap usaha untuk mengubah perilaku individu yang tampak berkaitan dengan sesuatu domain fungsian khusus seperti memecahkan masalah fisika, kemudian memecahkan masalah matematika. Itu yang dimaksud matematika yaitu matematika dalam fisika ya. Kemudian membaca, menulis, mengajar, dan yang lain. Setiap aliran menggunakan pendekatan tugas untuk merancang program training dari ide awal yang berbeda, berfokus pada aspek proses training yang berbeda, dan menekankan perbedaan ciri-ciri dari pemrograman perubahan perilaku. Di sini saya menggunakan metode kelompok, diskusi, praktikum, demonstrasi, dan perancangan yang seperti yang dijelaskan pada model latihan tadi. Langsung saja kegiatan pembelajaran saya, yaitu pertama kegiatan pembuka. Guru memberikan salam, menanyakan kabar, dan kehadiran siswa atau absensi. Kemudian guru mengajak siswa berdoa yang
biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian yang ketiga, guru menanyakan materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu mempelajari materi apa. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Yang kemudian masuk ke dalam kegiatan inti. Di kegiatan inti yang pertama, guru menanyakan materi yang akan dipelajari. Ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian guru memberikan bahan ajar. Jadi materinya diajarkan dulu, diberikan. Kemudian peserta didik membentuk kelompok. Jadi guru menyuruh siswanya untuk membentuk kelompok-kelompok. Kemudian peserta didik belajar kelompok. Di sini sebelum belajar kelompok, guru memberikan arahan materi untuk belajar kelompok apa. Kemudian peserta didik melakukan praktikum. Praktikum di sini menggunakan aplikasi atau menggunakan HP. Hubungannya dengan tadi yaitu membuat di era revolusi industri tersebut membuat siswa menjadi melek teknologi. Jadi diajarkan melalui menggunakan handphone. Praktikumnya cara menggunakan aplikasi. Kemudian peserta didik melakukan demonstrasi. Kemudian selanjutnya peserta didik merancang alat sederhana. Jadi merancang atau membuat alat sederhana berdasarkan materi tersebut. Kemudian peserta didik memaparkan hasil kerjanya. Dari hasil kerja praktikum, demonstrasi, dan alat sederhana itu dipaparkan di depan kelas. Kemudian guru memberikan nilai dan penghargaan. Jadi yang terbaik mungkin dikasih penghargaan, nilai terbaik atau hadiah. Kemudian kegiatan penutup, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Jadi disimpulkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, guru memberikan penguatan dan menyampaikan rencana kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya dikasih tahu dahulu atau diberikan dahulu, namun hanya sedikit. Kemudian selanjutnya guru melakukan penilaian terhadap aktivitas pembelajaran hari ini. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran kelompok, diskusi, praktikum, demonstrasi, dan perancangan. Kemudian modelnya model latihan atau training model. Kemudian media sumber belajar HP, laptop, buku, alat fisika. Kemudian lampiran evaluasi, penilaiannya berdasarkan proses belajar atau prosesnya dalam praktikum tadi, demonstrasi dan lain-lain tadi. Kemudian hasil kerja, hasil akhirnya. Alasan saya menggunakan model latihan atau training model yaitu seperti itu. Mungkin model latihan tersebut sangat yang menarik karena di sana siswa dapat merancang dan berdemonstrasi, kemudian praktek langsung, dan tentu saja ada umpan balik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.